Halo Sobat Bajaka, kembali lagi di Bajaka Ngopi, podcast pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Sebelumnya Sobat Bajaka harus nonton podcast kita yang sebelumnya ya. Izin Mbak Mei dan Mbak Asyik, kali ini saya ambil alih dulu podcastnya. Perkenalkan, nama saya Nurion Samosir yang menjadi host kali ini. Dan kita kedatangan narasumber kita nih, narasumber terpercaya, yaitu PK Muda dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit dengan Bapak Rusman. Halo Halo, Bapak, apa kabar? halo, alhamdulillah baik. Nah, sepertinya semangat sekali ya Pak pada podcast kita kali ini. Harus dong kita Oke. semangat. Jadi untuk teman-teman, Sobat Bajaka harap nonton podcast kita sampai selesai. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, kita akan membahas topik-topik yang terkini, yaitu terkait dengan KUHP baru. Nah, begini Pak, untuk saat ini kan Pak, KUHP baru sudah mulai berlaku nih Pak. Kira-kira Pak, apa peran dari Bapak dalam KUHP yang baru ini? Oke, baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait peran Bapas dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional yang melaksanakan tugas-tugas dari Bapas tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, di mana dalam undang-undang tersebut pembimbing kemasyarakatan diamanatkan dalam hal ini melaksanakan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan putusan. Dalam hal ini kita menyebutnya sebagai klien kemasyarakatan yang mendapatkan putusan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan yang diatur dalam pasal 65 KUHP nasional yang baru. Perannya adalah untuk memberikan bimbingan terkait program apa saja yang akan kita berikan kepada klien tersebut setelah diputus oleh hakim di bawah pengawasan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Nah, oleh karena itu kita selaku pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini Kepala Balai Pemasyarakatan sudah melaksanakan MOU atau perjanjian kerjasama kepada pemerintah daerah setempat yang akan melaksanakan tempat-tempat untuk dijadikan tempat sebagai pidana pengawasan dan pidana kerja sosial tersebut. Nah, dalam hal ini kita sudah melakukan beberapa MOU baik di tingkat kecamatan sampai kelurahan. Dalam hal ini untuk memperkuat bagaimana pelaksanaan pidana tersebut bisa dilaksanakan. Tergantung hasil dari ada yang namanya penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing masyarakat sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan tersebut. Maka di dalam hal ini digalilah terkait latar belakang sosial klien tersebut untuk bisa menentukan putusannya. Dalam hal ini, pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana alternatif. Karena sebelumnya di dalam KUHP yang lama, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, mengatur pidana pokok hanya pidana penjara, tidak ada pidana alternatif lain. Sehingga di dalam KUHP nasional ada terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan pidananya. Ada pidana pengawasan, ada pidana penjara, ada pidana denda, ada pidana tutupan sunyi, serta ada pidana kerja sosial. Begitu salah satu bayangan dari pelaksanaan kaitannya dengan peran pembimbing masyarakat dalam KUHP yang baru. Begitu, Saudara Nuri. Wah, Sobat Bajaka, sudah tahu ya beda dari KUHP lama dengan KUHP baru, yang dimana ada alternatif selain penjara nih. Sobat Bajaka, dengar tidak apa alternatif selain hukuman penjara? Yaitu pidana kerja sosial. Baik Pak, tadi ada nih Bapak bahas terkait pidana kerja sosial. Ya. Kira-kira Pak, di Bapak sendiri apa peran utama Bapak untuk pidana kerja sosial ini? Ya. Jadi peran Bapak dalam hal ini pembimbing masyarakat sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut ada yang namanya pembimbingan. Jadi dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, hakim memerintahkan kepada jaksa sebagai pengawas dan kita sebagai pembimbing terhadap terpidana yang mendapatkan putusan pidana kerja sosial. Dalam hal ini, kita selaku pembimbing kemasyarakatan melaksanakan program bimbingan kepada klien tersebut untuk melaksanakan syarat-syarat yang diatur di dalam putusan tersebut. Misalnya, ada seseorang yang diputus pidana kerja sosial melaksanakan kebersihan di tempat apa di tempat ibadah atau di panti asuhan atau panti jompo yang sudah ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari pembimbing masyarakatan. Jadi misalnya hakim meminta kepada pembimbing masyarakat membuat penelitian kemasyarakatan. Di situ kita bisa memberikan rekomendasi tempat untuk pelaksanaan kerja sosial di mana akan melaksanakan bimbingannya di mana. Misalnya kita merekomendasikan untuk melaksanakan pidana kerja sosial di tempat ibadah misalnya. Nanti programnya kita beri misalnya kebersihan atau jadi marbot di musola atau masjid tersebut atau kita kasih dan setiap hari diberikan semacam program. Ada programnya, hari ini yang dikerjakan apa, itu kan kita uraikan di dalam semacam jadwal atau laporan dia untuk ke kita. Nanti yang melaksanakan tersebut kita bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah setempat, misalnya diketahui oleh kelurahan atau pemerintah daerahnya. Nah, dalam hari ini kita bisa berkoordinasi dengan tempat pengurus masjidnya atau tempat ibadah. Misalnya kita melaksanakan pidana kerja sosial di tempat ibadah, nanti
kita minta bantuan mereka bersama-sama dengan pembimbing masyarakat untuk melakukan pelaksanaan program yang sudah diberikan selama jangka waktu tertentu. Apabila dia tidak melaksanakan berdasarkan laporan yang kita buat, maka kita akan berikan laporan ke jaksa sebagai pengawas bahwa program tersebut tidak dilaksanakan dengan benar. Jadi pembimbing kemasyarakatan yang ada di Bapas sangat vital sekali dalam pelaksanaan pembimbingannya, sehingga bisa terukur, terlaksana dengan benar apa yang diputuskan oleh hakim berdasarkan putusannya gitu. Waduh, Sobat Bajaka, sudah semakin banyak ya ilmu yang kita dapat. Tadi Bapak Rusman udah menjelaskan nih bahwasannya ada yang namanya pengawasan dalam pidana kerja sosial itu. Nah, Pak, untuk diversi, apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh PK selaku pembimbing kemasyarakatannya? Oke, kita akan melaksanakan, ini bukan kaitannya dengan KUHP baru. Kalau diversi itu diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana di situ diatur mengenai yang ada namanya diversi. Mbak Nuri sudah menyinggung masalah diversi. Diversi itu adalah salah satu bagian dari upaya agar anak tidak dipidana di penjara, atau anak tidak dihukum penjara atau hukuman yang lain. Jadi itu adalah artinya diversi itu adalah proses pengalihan proses peradilan di luar sidang peradilan. Itu artinya pengalihan proses penyelesaian perkara di luar sidang peradilan, itu yang namanya diversi. Jadi didudukan kedua belah pihak baik korban maupun pelaku untuk carikan jalan tengah agar kedua belah pihak bisa saling berdamai. Itu disebut dengan diversi. Kaitannya dengan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam diversi adalah sebelum diversi itu dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harus membuat laporan penelitian kemasyarakatan apakah anak tersebut layak untuk dilaksanakan diversi atau upaya musyawarah diversi. Karena untuk bisa melaksanakan diversi tersebut, baik penyidik maupun penuntut umum maupun hakim di pengadilan dalam tingkatan proses diversi harus wajib memperhatikan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Jadi ketika penyidik meminta kita untuk melakukan penelitian kemasyarakatan 1 kali 24 jam, kita harus bisa menyelesaikan litmas tersebut dalam waktu 3 kali 24 jam. Setelah laporan penelitian masyarakat diterima oleh penyidik, barulah berdasarkan hasil rekomendasi kita bisa melaksanakan yang namanya musyawarah diversi. Nah, dari hasil musyawarah diversi tersebut ada beberapa putusan. Bisa dikembalikan kepada orang tuanya, bisa diberikan pelayanan masyarakat, bisa diberikan juga pelatihan kerja selama 3 bulan di tempat pelatihan kerja, bisa selama maksimal 3 bulan, serta rehabilitasi bagi tindak pidana narkotika dengan atau tanpa ganti kerugian, tergantung sepakatkan kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak menginginkan korban ada ganti kerugian, kita harus berikan ganti kerugian. Nah, setelah dilaksanakan kesepakatan diversi tersebut, tugas pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan pembimbingan program pelaksanaan diversi tersebut. Apakah sudah dilaksanakan atau belum? Dalam hal ini pengawasannya berada programnya. Jadi bukan pengawasan orangnya, karena pengawasan orangnya itu dia yang melakukan pengawasan adalah jaksa penuntut umum. Dalam hal ini kalau karena ini diversi belum sampai ke tingkat penyidikan, jadi program pengawasannya apakah sudah dilaksanakan belum poin-poin di dalam diversi tersebut. Misalnya ada ganti kerugian 5 juta misalnya di dalam kesepakatan diversi tersebut. Nah, tugas kita memastikan bahwa dia sudah membayar ganti rugi tersebut terhadap korbannya. Nah, apabila tidak dilaksanakan, maka bisa diversi tersebut batal. Perkara tersebut bisa kita naikkan ke tingkat penyidikan. Begitu. Jadi pada prinsipnya diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang disebut dengan diversi. Berarti sudah berbeda ini Pak diversi dengan KUHP yang baru ya Pak? Nah, KUHP yang baru secara detail tidak mengatur untuk diversi dewasa, begitu. Namun di dalam pidana alternatifnya ada disebutkan yang namanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Oke, sudah dengar tidak Sobat Bajaka? Jadi diversi anak dengan KUHP yang baru ini merupakan 2 hal yang berbeda ya teman-teman. Untuk teman-teman pemasyarakatan jangan lupa nanti ditonton episode selanjutnya. Oke Pak, sambil ngopi dulu Pak, sudah banyak ilmu yang udah Bapak share kali ini. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung, boleh diulang lagi podcast kita berkali-kali. Dan untuk kalian, jangan alihkan podcast ini, tetap stay. Oke, tunggu episode kami selanjutnya. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, narasumber yang terpercaya, PK Muda dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Baik, saya Nurilam Samosir, pamit undur diri. Terima kasih.